Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya PDIP belum menyerah ya untuk menggagalkan pelantikan Gibran lewat PTUN. Wah, ini nampaknya ya ingin ngebut sekali seorang dari kader PDIP ini begitu untuk menggagalkan bagaimana pelantikan Gibran ya. Katanya dan kabarnya pelantikan Gibran ini akan sebentar lagi. Tetapi putusan dari PT ini akan sebentar lagi juga begitu. Ini akan berbarengan. Kalau toh pada hakikatnya seorang Gibran nanti ada putusan dari PT UN, maka jelas di situ ada nuansa-nuansa pembatalan atau seorang wakil presiden gagal ya untuk dilantik di situ, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ini sangat menarik sebenarnya untuk melihat situasi politik yang sekarang ini kita lihat begitu kan. Nampaknya seorang seorang Jokowi ya mungkin agak kepanasan melihat dengan situasi politik yang ada selama ini. Karena kita lihat saja bahwa ya dari pelantikan Prabowo Gibran ini kira-kira kalau gagal mau diganti siapa begitu kan. Ini yang kemudian menjadi sebuah realitas kita bahwa apakah ke depan ini akan diganti dengan siapa atau siapa, ini kan masih belum jelas. Tapi menurut saya pribadi ya orang-orang Jokowi itu sangat sangat luar biasa. Mereka juga punya kekuatan begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kader PDIP ini, kenapa mereka tidak mau hak angket pada waktu itu begitu? Karena hak angket itu jalan satu-satunya ya punya kekuatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan putusan PTUN ini begitu kan ya. Karena PTUN itu biasanya ada kaitannya dengan MK, dengan Mahkamah Konstitusi ini. Apresiasi atas usahanya demi demokrasi dan masa depan bangsa. Jangan ya bikin main-main semua. Tahu kan kapasitas Wapres terpilih kemarin. Betul. Dia salah satunya ada yang mengatakan melanggar konstitusi. Terus kemudian bagaimana PKPU dan KPU yang kemudian mereka ikut-ikutan meloloskan terkait dengan batas usia itu. Ini yang kemudian digugat kepada PT UN di situ begitu kan. Ini mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Amin aja begitu. Kalau dikabulkan ini seru. Selama sesuai koridor hukum itu sah saja untuk menguat Wapres terpilih. Ya, karena memang bagaimana MK ya yang kemudian seolah-olah sudah dipreteli sana sini. Tapi pada kenyataannya adalah bahwa ya kalau bukan si paman yang memainkan peran itu, saya kira yang lain tidak bisa begitu ya. Bahkan ada yang berkomentar, baguslah semangat buat kalian yang belum move on. Gagak mungkin pelantikan akan gagal ya, emang siapa yang berani melengsarkan bapaknya? Nggak berani lewat hak angket yang sudah terbuka lebar. Karena masih jadi petugas partainya. Menguntungkan, ini komentar dari netizen. Kenapa PDP pada waktu itu ya ditunggu oleh Partai Koalisi Perubahan untuk menggaungkan hak angket? Tapi pada kenyataannya mereka ya malah ke jalur PTUN begitu kan ya, ke jalur ke situ begitu kan. Ya, saya kira hak angket itu juga punya kekuatan bagaimana mereka menelusuri terkait dengan Sirekap, dengan masa depan bangsa kita di tahun 2029. Itu yang seharusnya. Kalau keputusan pembatalan itu saya kira ya bagus juga satu sisi begitu kan. Tapi menurut saya pribadi orang sudah lupa pada itu begitu. Lebih condong pada satu ya pelantikan Prabowo Gibran dan program-program mereka. Apalagi media-media mereka kan juga kuat begitu kan, salah satunya seperti itu. Makanya ini yang kemudian muncul lagi begitu kan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kader PDIP ini ya yang namanya usaha ya saya kira ada gagal dan ada tidak. Mari kita baca. PDIP belum menyerah, berusaha gagalkan pelantikan Gibran lewat PTUN. Jangankan move on, bagi PDIP tidak ada kata menyerah. Partai Banteng Moncong Putih masih terus bermanuver untuk menggagalkan langkah Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Joko Widodo. Gugatan PTN jadi peluru pemungkas PDIP. Tim hukum ya berharap melalui jalur ini bisa memaksa KPU menolak pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden sehingga wakil presiden terpilih itu tidak jadi dilantik. Desakan tersebut tertera permohonan gugatan petitum yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Usaha atau PTUN
ya usaha negara yang bermasalah bagi kami Gibran, ya bagi kami tidak bisa dilantik, bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik. Orang bermasalah, ujar Ketua Tim Kuasa Hukum PDIP. Jelas di situ begitu kan. Karena mereka dianggap sebagai orang yang kemudian melanggar terkait dengan konstitusi kita. Ini masih menjadi bola liar begitu kan. Konstitusi kita seolah-olah dipreteli oleh si paman itu begitu kan. Pada kenyataannya ya banyak nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat hari ini, bahwa orang masih tidak begitu tidak begitu percaya lagi terhadap penegak hukum yang ada lembaga yang ada saat ini begitu kan, seperti KPK, MA, ya KPU, Bawaslu begitu kan, seolah-olah mereka bisa diintervensi, dan pada akhirnya orang ya muak dengan adanya situasi seperti itu begitu. Makanya ini jalan satu-satunya adalah PTUN, padahal ini sudah mau dilantik loh begitu kan ya. Bisa saja dilantik pas pelantikan gagal, bisa saja itu terjadi ya. Padahal ya para komisioner KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum administratif karena telah menerima pendaftaran bakal cawapres. Alasannya adalah masih sama, yakni Gibran diterima dari hasil polemik putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang juga pamannya Anwar Osman CS terkait batas usia syarat pencalonan capres-cawapres. Seharusnya, kata Gayus, KPU harus mentaati pasal 10 Undang-Undang 12 ya, nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kemudian mereka kaji. Bagaimana putusan lalu kemudian PKPU dan KPU yang selama ini ya hanya mengikuti pola-pola Mahkamah Konstitusi yang ada. Dan ini yang dilaporkan adalah terkait dengan pelaksanaan di KPU. Kenapa KPU tidak membantah masalah soal batas itu? Nah, ini yang menjadi perdebatan begitu kan. Saya kira PTUN akan mengambil jalur yang kemudian sesuai dengan Mahkamah Konstitusi. Saya memprediksi seperti itu. Karena apa? Karena jelas di situ bahwa undang-undang itu akan ada keterikatan satu sama lain. Nah, inilah saya kira walaupun PDIP dianggap sebagai sia-sia, tapi tidak menutup kemungkinan ini negara hukum begitu kan ya. Siapa tahu bisa itu terjadi begitu kan ya. Seperti contoh kasus si Peggy. Mereka menyatakan wah ini pelakunya, tapi tahu-taunya ya di persidangan itu tidak cukup bukti. Untuk membuktikan dua alat itu saja susah begitu ya, dan pada akhirnya si Peggy mereka keluar ya. Dan kita lihat saja di di P2E nanti apakah pembuktian itu cukup sesuai dengan undang-undang mereka. Jangan-jangan undang-undang mereka yang sudah disahkan bertolak belakang atau bagaimana. Itu nanti ada pengujian di PTUN. Saya kira ini yang kemudian yang dilaporkan begitu atas menabrak hukum yang ada di KPU. Nah, ini kita lihat saja padahal putusan dari dari KPU sendiri batas usia itu sudah tidak mencapai batas usia itu tidak boleh sebenarnya begitu kan. Tapi kenapa KPU kok ikut-ikutan yang Mahkamah Konstitusi? Dan itu KPU kan punya undang-undang sendiri. Terus kemudian MK juga punya undang-undang sendiri begitu. Kalau semuanya ada keterikatan ya kita tersandra pada hukum yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe.